Bayangkan pagi yang cerah. Kamu terbangun bukan karena alarm kantor, melainkan karena antusiasme untuk melanjutkan proyek kecil yang kamu cintai. Sambil menyeruput kopi hangat, kamu menyelesaikan kerajinan tangan, menata peralatan, lalu membuka laptop. Tidak lama muncul notifikasi, saldo Anda bertambah. Senyum mengembang di wajahmu. Rasanya mustahil? Tidak juga. Kini, semakin banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang sukses mengubah hobi jadi sumber penghasilan nyata. Mengubah hobi menjadi sumber pendapatan bukan sekadar mimpi kosong, tapi tentu saja ada seni dan strategi di baliknya. Tidak cukup hanya bermodal semangat atau keterampilan. Kamu butuh perencanaan, konsistensi, dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Dalam narasi ini, kita akan membahas langkah demi langkah, bagaimana memulai dari nol, bahkan tanpa modal besar, tetap menikmati proses, dan akhirnya merasakan hasil yang membanggakan. Mari kita mulai dari dasar. Mengapa hobi bisa menjadi ladang penghasilan yang luar biasa? Hobi adalah aktivitas yang kamu lakukan tanpa paksaan. Ketika orang lain harus memaksa diri untuk belajar sesuatu, kamu sudah melakukannya secara alami dan penuh antusiasme. Motivasi bawaan ini adalah modal yang sangat besar. Kamu tidak perlu menunggu dorongan eksternal, karena dorongan terbesar datang dari dalam dirimu sendiri. Dari sinilah keunggulan-keunggulan lain bermunculan. Pertama, kamu pasti sudah menguasai skill dasar dari hobi yang kamu tekuni. Bahkan, seringkali tanpa sadar, jam terbangmu melebihi mereka yang baru ingin memulai. Kedua, kamu lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan cinta cenderung tidak mudah putus asa saat mengalami kegagalan. Ketiga, kamu tidak gampang bosan. Banyak bisnis berhenti di tengah jalan karena pemiliknya kehilangan gairah. Tapi jika itu hobi, setiap kemajuan sekecil apapun justru memicu semangat baru. Singkatnya, hobi plus strategi yang tepat sama dengan peluang cuan yang berkelanjutan. Namun, perjalanan ini bukan tentang langsung berjualan atau buru-buru membuka toko online. Ada beberapa langkah awal yang justru jauh lebih penting. Langkah pertama, kenali nilai dari hobi yang kamu miliki. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa keunikan dari hobi ini? Siapa yang kemungkinan besar akan tertarik atau mendapat manfaat dari hasil hobi ini? Apakah ada pasar untuk hobi ini? Contohnya, jika kamu suka membuat lilin aromaterapi, kamu harus tahu bahwa sekarang banyak orang mencari alternatif relaksasi alami. Atau, jika kamu gemar journaling dan membuat bullet journal, kamu bisa mengubahnya jadi template digital, inspirasi visual, atau bahkan video tutorial. Langkah kedua, lakukan uji coba dalam lingkaran kecil. Jangan langsung berpikir akan menjual ke ribuan orang. Coba tawarkan karya atau jasa hasil hobimu ke teman, keluarga, atau komunitas online. Cukup posting di Instagram Story dan tawarkan siapa mau jadi tester gratis, atau kirimkan sebagai hadiah ke teman, lalu minta mereka memberikan testimoni jujur. Ini bukan hanya sebagai validasi, tapi juga cara membangun kepercayaan awal dan mengumpulkan testimoni sebagai modal sosial. Langkah ketiga, dokumentasikan prosesmu. Ini sangat penting di era media sosial. Orang suka melihat perjuangan, transformasi, dan proses jatuh bangun. Bagaimana sesuatu yang sederhana bisa berubah menjadi sesuatu yang menginspirasi. Platform seperti TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels sangat cocok untuk ini. Dengan mendokumentasikan perjalananmu, kamu mulai membangun audiens bahkan sebelum resmi berjualan. Setelah fondasi terbentuk, baru kita masuk ke pembahasan bentuk monetisasi yang paling sesuai dengan hobi dan karakter kamu. Tidak semua hobi harus berujung ke jualan produk fisik. Ada banyak model monetisasi yang bisa dipilih. Pertama, produk fisik. Ini cocok buat kamu yang hasil hobinya bisa diwujudkan secara nyata, seperti lukisan, kerajinan tangan, kue, atau camilan buatan sendiri. Kamu bisa memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, Instagram Shop, atau bahkan ikut pasar lokal dan pameran UMKM. Keuntungannya,
Pelanggan bisa benar-benar merasakan hasil karyamu secara langsung. Kedua, produk digital. Ini opsi menarik untuk kamu yang hobi mendesain, menulis, atau punya kecintaan di dunia edukasi. Kamu bisa membuat e-book, template desain, atau kursus online di platform seperti Skillshare, Udemy, atau kelas kita. Keunggulannya, produk digital bisa dijual berulang kali tanpa harus mikirin stok fisik atau biaya produksi tambahan. Ketiga, jadi konten kreator. Jika kamu suka berbagi cerita, perform, atau menunjukkan proses kreatifmu, ini sangat layak dicoba. Bikin vlog tentang hobi, tutorial, atau behind the scenes di YouTube. Posting video pendek di TikTok atau Instagram Reels. Atau, jika suka ngobrol, buat podcast. Monetisasi bisa dari ads, endorse, affiliate marketing, atau paid partnership. Keempat, jasa. Jika hobimu memang berhubungan dengan skill seperti desain grafis, menulis, atau masak, kamu bisa menawarkan jasa. Misalnya, buka jasa desain logo, copywriting, catering kecil-kecilan, hingga jasa edit video. Jangan takut mulai dari harga terjangkau, misal 50.000, 300.000 per order. Yang penting, kamu mulai membangun portofolio dan relasi. Terlepas dari bentuk monetisasi yang kamu pilih, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Branding personal. Kamu tidak harus jadi influencer dengan jutaan followers, tapi kamu perlu dikenali. Branding personal adalah pembeda antara kamu dan ratusan, bahkan ribuan orang lain yang punya hobi serupa. Mulailah dengan menggunakan nama yang konsisten di semua platform. Jika nyaman, tampilkan wajah atau identitasmu. Ini membangun kepercayaan. Miliki gaya khas, entah dari sisi warna, cara bicara, atau jenis konten, dan yang terpenting, ceritakan perjalananmu. Orang lebih mudah terhubung dengan proses daripada hanya melihat hasil akhir. Sebagai contoh, jika kamu suka menjahit, kamu bisa membranding diri sebagai penjahit rumahan dengan sentuhan vintage. Ini jauh lebih mudah diingat dan lebih personal daripada sekadar penjahit online. Langkah berikutnya, buat rencana bisnis sederhana. Kamu tidak perlu proposal 20 halaman. Cukup rencana singkat untuk menjaga fokus dan arah. Tulis tujuanmu untuk 3 bulan ke depan, misalnya ingin mendapatkan 10 pelanggan pertama. Tentukan platform utama, produk atau jasa yang ditawarkan, harga, strategi promosi, dan rencana evaluasi bulanan. Manfaatkan tools gratis seperti Notion, Google Sheets, atau Canva untuk membuat katalog dan portofolio. Tentu saja, perjalanan mengubah hobi menjadi penghasilan tidak selalu mulus. Ada tantangan yang pasti akan muncul, mulai dari rasa takut gagal, takut tidak laku, takut ditolak teman atau keluarga, hingga merasa kewalahan dan burnout karena hobi mulai terasa seperti beban pekerjaan. Bahkan, keterbatasan modal atau waktu juga sering jadi penghalang. Bagaimana menghadapinya? Mulai dari skala kecil. Jangan langsung bermimpi membangun brand nasional atau membuka cabang di mana-mana. Fokus saja dulu pada satu pelanggan. Jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas, baik offline maupun online. Support dan masukan dari orang lain sangat membantu menjaga motivasi dan semangat. Pisahkan waktu khusus untuk menikmati hobi tanpa beban. Jangan sampai passion berubah jadi tekanan. Manfaatkan juga bantuan teknologi dan tools AI seperti ChatGPT, Canva, CapCut, atau VideoGen yang bisa menghemat waktu dan tenaga secara signifikan. Agar semakin terinspirasi, mari kita lihat 2 kisah nyata yang membuktikan bahwa mengubah hobi jadi penghasilan bukan sekadar teori. Pertama, kisah Nadia, seorang mahasiswa semester akhir yang suka menulis puisi. Awalnya, ia hanya iseng mengumpulkan 40 puisi karyanya dan membuat e-book PDF sederhana. Ia menjualnya seharga 20.000 lewat Instagram dan jaringan teman kampus. Dalam 2 minggu, ia sudah mendapatkan ratus ribu. Kini, ia sudah punya 4 judul e-book dan bahkan mulai menjualnya lewat Shopee e-book. Kedua, kisah Bowo, seorang karyawan kantoran yang punya hobi memasak. Setiap minggu, ia mencoba resep baru dan mengunggah prosesnya ke TikTok. Ternyata, responnya sangat positif. Ia mulai membuka pre-order bento box setiap akhir pekan. Sekarang, pesanan datang rutin setiap minggu,
Bahkan banyak yang memesan dari kantor sebelah. Kunci dari semua kisah sukses tadi bukanlah keberuntungan semata, melainkan keberanian untuk memulai, konsistensi menjaga ritme, dan kepercayaan diri untuk memperkenalkan karya sendiri ke dunia luar. Kini, saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, apa hobi yang benar-benar kamu cintai? Apakah kamu sudah pernah membayangkan hobi itu bisa menjadi sumber penghasilan? Tidak perlu ribuan followers atau modal puluhan juta. Kamu hanya butuh 3 hal: hobi yang kamu cintai, kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi, serta keberanian untuk mulai dari langkah-langkah kecil. Ingat, hobi yang tidak dimonetisasi tetaplah sah, karena hobi memang diciptakan untuk dinikmati. Tapi, jika hobi bisa menghidupi, itu adalah pahala berkah yang patut disyukuri dan dirayakan. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Mulailah dari apa yang kamu punya hari ini. Siapa tahu dari langkah kecil inilah pintu rezeki dan kebahagiaan yang lebih besar akan terbuka untukmu. Jadi, apa hobi kamu? Dan kapan kamu mau mulai perjalanan ini? Renungkan sejenak, dan jika ingin berbagi, tuliskan kisah dan langkah pertamamu. Siapa tahu dari sana kamu menemukan komunitas, inspirasi, bahkan rekan seperjuangan yang akan menemanimu menapaki perjalanan ini. Selalu ingat, perjalanan mengubah hobi menjadi sumber pendapatan adalah proses yang penuh warna. Ada tawa, ada tantangan, ada kegagalan, dan ada keberhasilan. Nikmati setiap tahapnya. Jangan bandingkan langkahmu dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Jadikan proses ini sebagai ruang pembelajaran, ekspresi diri, dan tentu saja peluang untuk meraih penghasilan dari sesuatu yang benar-benar kamu cintai. Jangan ragu untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dunia digital menawarkan begitu banyak peluang yang tidak terbatas. Setiap ide, setiap karya, dan setiap langkah kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Jika kamu sudah siap memulai, yuk siapkan rencana sederhana. Tentukan tujuan, pilih platform yang nyaman, dan lakukan eksperimen kecil. Bangun branding personal, bagikan perjalananmu, dan terus eksplorasi model monetisasi yang paling pas untukmu. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Yang penting, jangan pernah berhenti melangkah. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang sedang menapaki jalan yang sama. Bergabunglah dengan komunitas, cari mentor, dan selalu terbuka dengan masukan dari orang lain. Kadang, dukungan sederhana dari teman atau komunitas bisa menjadi pendorong terbesar untuk tetap semangat. Akhir kata, jadikan hobi bukan hanya sebagai pelarian dari rutinitas, tapi juga sebagai sumber inspirasi, kebahagiaan, dan siapa tahu sumber penghasilan yang berkelanjutan. Tidak masalah jika langkahmu kecil. Yang penting kamu sudah memulainya. Selamat berkarya, selamat mencoba, dan semoga setiap perjalananmu menuju monetisasi hobi penuh dengan pengalaman berharga dan kesuksesan yang kamu dambakan. Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar, karena setiap cerita memiliki potensi untuk memotivasi orang lain. Dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi bermanfaat selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.